Berarti orang namung medit, super medit. Jadi monggo nggagapi awake dhewe-dhewe bagaimana perlakuan kita kepada guru-guru kita. Juga ada hal yang luar biasa, yaitu ketika Habib Umar Al-Atos, ini adalah yang ngarang Rotib Al-Atos, suatu ketika sedang ada di pesantren, di aula mula ngaji, muridnya ada ribuan yang ikut ngaji. Tiba-tiba Syekh Umar Al-Atos ini menyatakan, itu Nabi Khidir hadir, Nabi Khidir datang. Seluruh santri bubar semua menyambut kedatangan Nabi Khidir. Tapi ada satu murid yang tidak bubar, yaitu Ali, masih mijiti kakinya sang guru. Ali Al-Baros ini masih tetap mijiti kakinya sang guru. Kemudian guru pun tanya, Syekh Umar Al-Atos bertanya, Ali Al-Baros, teman-temanmu santri yang lain semuanya lari menyambut kedatangan Nabi Khidir. Kenapa kamu tetap mijiti kakiku, tidak menyambut Nabi Khidir? Jawabannya apa? Nabi Khidir memang nabi, kedudukannya di atas jenengan, tapi itu cuma tamu. Sementara engkau adalah guruku, engkau adalah pengganti orang tuaku dalam urusan roh. Jadi untuk apa saya meninggalkan guruku hanya untuk menemui tamu? Jadi Ali Al-Baros menganggap Nabi Khidir itu meskipun kedudukannya tinggi, di situ cuma tamu, tapi gurunya yaitu Habib Umar Al-Atos adalah gurunya, sehingga tidak mau melepaskan tangannya, masih tetap mijiti gurunya. Meskipun dari segi status kenabian Nabi Khidir statusnya lebih tinggi, sementara Habib Umar Al-Atos adalah hanya bagian dari para wali. Tapi ini ajaran yang luar biasa bagi kita. Kemudian ada lagi yang diajarkan oleh Mbah Yai Soleh Darat, salah satu ulama yang terkenal di Semarang. Bahkan setiap tanggal 11 Syawal selalu dikholi. Beliau menyatakan, kalau ada murid, ada santri yang menyakiti hati gurunya, maka dia akan terkena salah satu siksa di dunia. Yang pertama adalah ilmunya hirman, tidak manfaat, tidak barokah. Yang kedua adalah kalaupun dia pinter, dia hanya akan jadi budaknya para pejabat. Itu yang kedua. Dia hanya akan jadi kiai yang suka menjilat para pejabat. Dan yang terakhir, yang ketiga, Mbah Yai Soleh Darat menyatakan bahaya ini. Yang ketiga adalah murid-murid yang suka menyakiti hati gurunya, dia biasanya akan mati muda. Jadi ada 3 resiko yang sangat berat apabila kita menyakiti hati guru-guru kita. Karena itu anak-anakku sekalian, sebagai murid mari kita hormati guru kita, seperti yang kita biasakan nyanyikan, kini saatnya ku disiplin, sayangi, hormat guru bagai orang tua. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi dalam prinsip belajar tidak sekedar cukup hanya disiplin, taat, tekun, dan sabar, tapi juga sayangi teman kita sebagai saudara, karena sesama takwalillah adalah. Dan jangan lupa posisikan guru kita seperti orang tua kita sendiri. Kalau kita marah ketika tahu orang tua kita dihina, seharusnya kita juga marah ketika orang yang mengajar kita dihina. Bukan malah sebaliknya, kita menghina orang yang mengajar kita. Karena itu sayangi teman kita sebagai saudara, hormati guru kita sebagai orang tua. Insya Allah semua siswa-siswi baik yang ada di PAUD, RA, Pondok Pesantren, Madin, TPQ, MI, NTSMA, semuanya di lembaga takwalillah, Pauli doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang solih solihah, ilmunya manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk selalu pakaikan, karena kalian adalah anak-anak yang hebat karena telah memilih takwalillah. Ya, selalu pakaikan di hati. Kalau nanti Pauli bilang takwalillah, jawabnya apa? Jauh lebih berkualitas dan berkah. Ulang lagi, takwal ilah
Ulangi, takwal ilah.